العزيز الغفار المكور الليل ساعة النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Sabilun Najah rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita sambungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita merealisasikan rasa syukur kita dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk menteladani beliau. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 3 sampai 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dalam surat At-Tin di atas, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama, yakni manusia dengan kelompok ahsani taqwim, manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua yakni manusia asfala safilin, manusia yang paling rendah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibanding dengan makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukan pada waktu mudanya. Kemudian tafsir ini melanjutkan bahwa
dosa itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat seseorang itu mulai akil balik, lebih-lebih pada waktu mudanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana meraih kedudukan ahsan takwim dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya asfal safilin? Yang pertama, kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa panca indera kita, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki yang masih sempurna ini, dengan syukur yang sebenar-benarnya. Qul walladzi ansha'akum ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Surat Quran surat Al-Mulk ayat 23. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu, baik dari mata, telinga, tangan, kaki, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, malah kita gunakan menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang lain hanya karena hal-hal yang sepele. Dan jangan sampai tangan yang memiliki ini dibiarkan untuk mengurangi timbangan, untuk mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, lebih-lebih korupsi yang sangat-sangat merugikan orang lain. Begitu juga dengan mata. Jangan sampai kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga telinga, mulut dan kaki. Jangan sampai mulut, telinga kita gunakan untuk mendengar, mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita gunakan mulut, telinga, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, karena tangan, kaki serta mulut kita akan menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran surat Yasin ayat 65. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Kelompok yang ketiga dari ahsani taqwim adalah bertambah besar seseorang mulai dari kecil yang menginjak masa muda. Inilah yang seharusnya diperhatikan waktu. Inilah seharusnya menjadi muhasabah bagi kita semua setiap hari, bahwa usia kita, jatah kita ini berkurang. Mustahil jika kita ini sungguh-sungguh tidak berusaha, tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan kelak nanti. Kemudian yang keempat, mari kita gunakan hati dan pikiran kita sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya hati inilah yang menjadi motor atau penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita, sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah, manakala ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, tetapi manakala ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ini adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang saat ini mendapatkan musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peperangan. Semoga diberikan kesabaran, diberikan keselamatan, dan perang segera usai. Demikian sulit khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia-manusia yang ahsani taqwim, manusia-manusia yang terbaik. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.